Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ba'd. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di pelajaran akidah untuk kelas 9 bab kedua tentang tanda besar hari kiamat. Kemarin kita sudah menjelaskan mengenai mukadimahnya, kemudian 4 tanda awal yang termasuk tanda besar hari kiamat. Kemudian kita kali ini akan masuk kepada tanda yang kelima, ya. Tanda besar kiamat adalah hadmul Ka'bah, hancurnya Ka'bah. Dan yang tanda kelima ini sebagian besar kitab itu tidak memasukkan dalam tanda besar kiamat, ya, karena sebagian kitab itu biasanya membahasnya 10. Nah, kenapa saya sampai 12? Karena yang kelima ini dimasukkan sebagai tanda besar. Kita akan baca hadisnya riwayat Al-Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukharibul Ka'bah duswa'iqatain minal Habasyah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yukharibu, ya, bahwasanya Ka'bah itu akan hancur oleh siapa? Duswa'iqatain, ya. Duswa'iqatain. Suwa'iqatain itu Allah alam, ya. Ini nama beliau atau nama dia atau gelar. Suwa'iqatain sendiri itu artinya betis. Betis yang kecil, ya. Betis itu bagian kaki, di bawahnya paha, ya, di atas telapak kaki. Jadi Duswa'iqatain ini akan menghancurkan Ka'bah. Dan Duswa'iqatain ini siapa sih? Dari Habasyah, ya. Jadi yang kemarin, ya, pada pembahasan ketika yang keempat itu tentang Ya'juj dan Ma'juj, ya. Kemudian ketika Ya'juj dan Ma'juj sudah mati semua oleh Onuf, ya, oleh belatung. Kemudian mereka sudah dibuang ke laut, ya. Kemudian Nabi Isa hidup bersama kaum muslimin tanpa ditemani dengan Al-Mahdi, ya, karena Al-Mahdi sudah wafat duluan. Nah, ketika Nabi Isa hidup bersama kaum muslimin dan kemakmuran, kemudian beliau wafat, ya, dan mulai kehancuran-kehancuran atau mulai kerusakan-kerusakan Islam di situ, ya. Mereka sudah tidak taat lagi dalam beragama Islam. Nah, puncak-puncaknya ketika mereka sudah tidak taat, ya, kemudian sudah mereka Islam hanya formalitas lah, kalau bahasa kita itu Islam KTP. Makanya ketika puncak-puncaknya itu sudah orang jarang sholat, jarang puasa, bahkan yang lebih parah lagi apa? Mereka tidak berhaji ke Baitullah. Tuh, Masya Allah, ya. Jadi tanda besar ini memang seperti yang kemarin sudah dibahas di Muqaddimah puasanya. Kenapa sih disebut tanda besar? Karena memang yang benar-benar suatu keajaiban lah, suatu hal yang luar biasa, hal yang tidak biasa yang dialami oleh masyarakat, yang dilihat langsung oleh masyarakat. Salah satunya apa? Tidak adanya haji waktu itu, ya. Saking tidak adanya haji, maka pada waktu itu sampai dimasuki oleh Duswa'iqatain ini dari Habasyah, ya. Jadi dia sengaja datang dari Habasyah ke Mekah hanya untuk apa sih? Hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Disebut di riwayat lain juga disebutkan, kenapa sih disebut yukharibu? Karena merampok, ya, merampas apa yang ada di dalam Ka'bah. Jadi dia mencokel batanya, ya. Nanti hasilnya kiswahnya, barang-barang yang ada di dalam Ka'bah itu untuk dijual kembali. Nah, seperti itu, ya. Jadi kenapa sih sampai Ka'bah itu hancur? Karena memang tadi, ya, sudah sepeninggalnya Nabi Isa alaihissalam, kaum muslimin sudah mulai tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka pun saking parahnya sampai tidak berhaji. Ketika tidak berhaji, Mekah sepi, ya, haram sepi. Kemudian datanglah Duswa'iqatain ini, kemudian menghancurkan Ka'bah. Ini tanda yang kelima. Kemudian tanda keenam, tanda besar kiamat yang keenam adalah ad-dukhan, ya, asap. Kita akan baca hadisnya riwayat Tabari dalam tafsirnya. Qala Hudzaifah, ya Rasulullah, wa mad-dukhan? Fatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah, fartaqib yauma ta'tis sama bidukhanin mubin yaghshan nas hadza adzabun alim yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib yamkuthu 40 yawman wa lailah. Ammal mu'min fayusibuhu minhu kahayatiz zakmah wa ammal kafir fayakunu bimanzilatis saqran yakhruju min mankhiraihi. Ini bisa dibaca 4, ya. Bisa dibaca mankhir, munkhur, dan minkhor, bebas, ya. Mankhiraihi wa udhunaihi wa duburihi, ya. Qala Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mad-dukhan, apa itu asap yang nanti sebagai tanda besar hari kiamat? Fatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membaca, ya, hadil ayat ini, yaitu fartaqib, maka tunggulah, yauma ta'tis sama, hari ketika langit itu membawa asap,
Bidukhon membawa asap, al-mubin, asap yang nyata, asapnya jelas ya. Jadi nanti asap turun dari langit yang begitu jelas, warnanya putih. Yaghshan nas ya, yang memenuhi segala, yang menyeliputi manusia. Hada adabun alim. Inilah adab yang pedih ya. Namun kita katakan bahwasanya adab dukhon ini ya, walaupun kita di tahun 2020 ini terkena ya berbagai musibah, salah satunya adalah COVID yang melanda di dunia. Namun COVID ini bukan berarti dia sebagai tanda besar hari kiamat nanti. Kelak, karena tanda ini akan turun setelah hancurnya Ka'bah ya, setelah wafatnya ya, Isa alaihissalam. Hada adabun alim ya, ini adalah adab yang pedih. Yamlau ma bainal masyriqi wal maghrib, yang memenuhi timur dan barat ya. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwasanya kata tala di sini artinya membaca ya, yamla di sini artinya memenuhi. Yamkuthu arba'ina yauman, yang asap itu ya itu terjadi selama 40 hari 40 malam. Yamkuthu arba'ina yauman wa lailah. Amal mukmin, pada waktu itu ketika asap itu turun dari langit ya menyelimuti bumi selama 40 hari 40 malam, apa sih yang terjadi? Amal mukmin, adapun bagi orang mukmin, faisubuhu minhu kahatis sakmah ya, maka dampaknya mukmin tersebut sakit layaknya orang yang pilek. Nah, seperti itu ya. Jadi semuanya sakit di dunia. Namun kalau orang mukmin itu hanya pilek saja. Wa amal kafir, adapun orang kafir itu fayakunu bimansilati sakron ya, maka mereka seperti orang mabuk itu saking sakitnya ya. Jadi kita ketahui bersama lah, bisa jadi kita atau orang tua kita atau tetangga atau teman lah, ketika merasakan yang sakit sekali itu berteriak-teriak ya, mengigau dan sebagainya, seperti orang sakron, seperti orang yang mabuk ya. Nah, ketika dia itu berteriak-teriak seperti orang yang mabuk, yakhruju min khoraihi ya, keluar dari hidungnya, wa udunaihi dan telinganya, wa duburi dan duburnya itu asap ya. Jadi ketika dia sudah gelimpang-gelimpang saking menahan sakitnya ya, asap itu pun keluar dari hidungnya, telinganya dan duburnya. Nah, ini ya. Jadi ad-dukhon di sini belum terjadi. Nanti kelak pada hari kiamat terjadi. Jadi asap itu turun dari langit, kemudian melimuti bumi 40 hari 40 malam ya. Kemudian jika asap itu menjumpai orang muslim sakit juga ya, tapi hanya pilek. Namun kalau menjumpai orang kafir, mereka akan kesakitan dengan sangat ya, seperti layaknya orang mabuk ya, sampai nanti asap-asapnya keluar dari hidung, telinga dan duburnya. Ini tanda besar yang keenam pada hari kiamat. Kemudian tanda ketujuh ya, ini sudah mulai ketika Islam itu sudah hanya sebagai Islam KTP ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga Al-Qur'an lagi ya. Makanya pada tanda ke-7 ini apa? Raful Qur'an minas suturi was sudur. Diangkatnya Al-Qur'an ya, minas sutur ya, dari tulisan. Jadi pada hari kiamat kelak nanti Al-Qur'an itu kitabnya ada, tapi tulisannya tidak ada. Was sudur, dan dari dada-dada para penghafal Al-Qur'an. Jadi Masya Allah ya, tadi ketika Nabi Isa alaihissalam sudah wafat, kemudian kaum muslimin sudah tidak taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya sekedar Islam KTP, kemudian saking parahnya mereka pun tidak berhaji ya ke Baitullah. Kemudian ketika haram sudah sepi ya, maka datanglah Dzulsuwaiqatain tadi, mencongkel Ka'bah ya, merampas harta Ka'bah kemudian dijual kembali. Nah, ketika sudah mulai asap turun ya, 40 hari 40 malam itu apa? Ketika kaum muslimin hanya KTP saja, bahkan mereka tidak berhaji, raful Qur'an minas suturi was sudur ya. Maka Quran pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulisannya ya, kitabnya ada tapi tulisannya tidak ada, was sudur, dan dada-dada kaum muslimin, yaitu para penghafal Al-Qur'an. Diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadrusul Islam kama yadrusu wasyu thawbi hatta la yudra ma'siyam wala salah wala nusuk wala sadaqah wa yusra ala kitabillah fil lailah fala yabqa fil ardi minhu ayah wa tabqa tawaifu minan nas asyahul kabir wal ajuz yaqulun adrakna aba'ana ala hadhihi al kalimah yaqulun la ilaha illallah fanahnu naquluha faqala lahu silah ma tughni anhum la ilaha illallah wahum la yadruna mas-shalah wala siyam wala nusuk wala sadaqah fa'aradu anhu Hudzaifah thumma raddadaha alaihi thalatha kullu dhalik yu'ridu anhu Hudzaifah thumma aqbala alaihi fi tsalitha faqala ya silah
tunjihim minan nar. Rasulullah SAW bersabda ya kepada Hudzaifah dan bisa jadi para sahabat yang lain, yadrusul Islam. Islam itu akan robek ya. Kata darasa yadrus itu maknanya banyak. Bisa belajar dan salah satunya adalah robek. Kama yadrusu wasyut taubi, sebagaimana robeknya sulaman pakaian ya. Jadi pakaian itu ketika disulam kemudian ada bagian yang benang yang putus, maka benang-benang yang lain pun akan mudah putus ya. Kama yadrusu wasyut taubi ya, sebagaimana putusnya atau terurainya sulaman-sulaman baju. Hatta la yadra masyam, sampai ya kaum muslimin itu tidak sholat ya. Masyam tidak pula puasa, wala sholat mereka tidak sholat, wala nusuk mereka juga tidak berhaji ya. Tadi yang seperti dikatakan tentang masalah dzulhijjah tadi, mereka sudah tidak berhaji lagi. Wala sodaqah, mereka mungkin tidak bersedekah. Puncaknya apa sih ketika mereka sudah tidak sholat, tidak puasa, tidak haji ya, yusra ala kitabillah fil laila, maka kitab Allah yaitu Al-Qur'an akan diangkat pada malam hari ya. Jadi kalimat fil laila pada malam hari di sini hanya satu malam ya. Jadi tidak sampai berhari-hari berbulan-bulan. Jadi diangkatnya Al-Qur'an kelak pada hari kiamat hanya satu malam. Fala yabqa fil ardi minhu ayah ya, hingga tidak tersisa di bumi pun satu ayat pun ya, tidak ada ya. Jadi kitabnya ada tapi tulisannya tidak ada. Begitu pula orang yang hafal Al-Qur'an pun tidak hafal lagi. Watabqa ta'ifu minan nas ya, kemudian hanya tersisa hanya beberapa kelompok manusia ya. Siapa sih yang mukmin-mukmin ini? Asy-syekhul kabir, kakek-kakek ya, wal ajuz ya, nenek-nenek. Ajuz ini khusus buat orang tua yang perempuan, yaitu nenek. Yaqulun, mereka pun berkata ya, adrokna aba'ana ya, kami mendapatkan nenek moyang kami ya, nenek moyang kami ala hadil kami ya, kalimah, atas kalimat ini. Yaitu apa sih yang nenek-nenek mereka ucapan? Yaqulun la ilaha illallah, mereka mengatakan la ilaha illallah ya. Wa nahnu naquluha ya, sedangkan kami juga mengucapkan la ilaha illallah tadi ya. Faqala lahu Silah, maka Silah pun heran ya, karena kok bisa sih ada muslim tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, bahkan tidak haji ya. Faqala lahu Silah, maka Silah pun bertanya kepada Hudzaifah, bertanya kepada gurunya sendiri. Ma tuqni anhum la ilaha illallah, wahai guruku, apakah la ilaha illallah ini mencukupi ya? Maksudnya mereka itu bisa masuk surga, tidak masuk neraka hanya mengucapkan la ilaha illallah ya. Wa hum la yadruna mas-shalah wala siyam wala nusuk wala shadaqah, sedangkan mereka itu tidak tahu apa itu salat, apa itu puasa, apa itu haji, apa itu sedekah ya. Ini saking herannya Silah, apa iya ada muslim yang masuk surga tanpa salat, tanpa zakat, tanpa puasa, tanpa melaksanakan rukun Islam? Fa'arada anhu Hudzaifah, maka Hudzaifah pun berpaling dari Silah. Jadi Hudzaifah tidak ingin menjawab pertanyaan Silah. Silah ini muridnya Hudzaifah. Tsumma raddadaha alaihi thalatha, kemudian Silah pun mengulanginya sampai 3 kali. Kullu dzalika yu'ridu anhu Hudzaifah. Ketika Silah bertanya tersebut, Hudzaifah pasti berpaling dari Silah. Tsumma aqbala alaihi fi thalatha. Akan tetapi ketika Silah bertanya pada yang ketiga kalinya, faqala, kemudian Hudzaifah pun menanggapi, ya Silah, wahai muridku, tunjihim minan nar, mereka akan selamat dari neraka. Ini diucapkan 3 kali. Seperti itu. Ya, jadi Masya Allah pada hari kiamat kelak nanti benar-benar ujian lah, sampai muslim pun tidak mengetahui apa itu sholat, puasa, zakat, bahkan haji, sampai haram sepi, kemudian Ka'bah pun dibongkar oleh Dzulhijjah. Nah, kemudian ketika mereka seperti itu, Ka'bah hancur, tidak ada yang haji, adanya muslim KTP yang benar-benar muslim KTP lah, mereka tidak sholat, tidak pun zakat, tidak puasa, bahkan tidak haji, maka tanda besar kiamat yang ke-8 adalah tulu asyamsi minal maghrib, terbitnya matahari dari barat. Ya. Kita akan baca hadisnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta tatlu'u syamsu minal maghrib, fa idza tala'at fara'aha an-nas amanu ajma'un, fadhalik hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta, sampai tatlu'u syamsu minal maghrib, matahari terbit dari arah barat.
Faida tolakat, jika terjadi yang sudah seperti itu, ya terbit dari barat, faro'ahan nas. Lalu manusia pun kaget pada waktu itu, ya karena biasanya dari timur, kok itu terbit dari barat, maka mereka faro'ahan nas, mereka pun kaget. Ya, ketika mereka kaget, ingat, oh bahwasanya benar nih, apa tanda-tanda hari kiamat. Amanu ajma'un, maka semua orang pun akan beriman. Ya, semua benua Asia, Eropa, Amerika dan sebagainya semuanya beriman. Fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuhum. Pada waktu itu ya tidak bermanfaat bagi jiwa-jiwa itu apa? Imanuhum, iman mereka. Lam takun amanat min qabr, ya. Tidak seperti jika mereka beriman sebelumnya, au kasabat fi imanihim khaira, atau mengusahakan kebaikan pada masa imannya gitu. Ya, jadi kalau sebelum tanda hari kiamat mereka beriman, ya jadi nanti Ustaz akan sebutkan yang dimaksud iman di sini apa? Ya karena berkaitan dengan tanda-tanda hari tanda-tanda besar hari kiamat ya. Jadi kalau sebelum matahari terbit dari barat itu iman diterima. Nanti Ustaz akan jelaskan yang dimaksud iman di sini apa. Kemudian matahari terbit dari tempat tenggelamnya, yaitu dari barat ya. Semua manusia kaget karena biasanya matahari terbit dari timur dari barat ya. Dan otomatis mereka beriman. Otomatis ya mereka semuanya ingin beriman. Namun ya iman mereka setelah matahari terbit dari barat, iman mereka tidak diterima. Nanti kita akan bahas apa yang dimaksud iman di sini. Kemudian ketika sudah terbit matahari dari barat ya, dan Ustaz ulangi lagi bahwasanya yang membedakan antara bahwasanya sebagian ulama mengatakan tanda-tanda besar hari kiamat itu terjadinya itu bersamaan ya, terjadinya itu berdekatan ya. Tadi misalkan ketika hancurnya Ka'bah, kemudian turunnya asap, kemudian diangkatnya Al-Qur'an ya, itu berdekatan. Ketika sudah diangkatnya Al-Qur'an berdekatan munculnya matahari dari barat. Kemudian tanda ke-9 yang berdekatan lagi nanti Ad-Dabbah ya. Ad-Dabbah itu hewan. Nanti kita akan baca hewannya seperti apa. Takhrujud dabbatu wa ma'aha 'asa Musa wa khatam Sulaiman. Fatahtimul kafir. Qala Affan rawil hadith anfal kafir bil khatam. Wa tajlu wajhal mu'min bil 'asa hatta inna ahlal khiwan la yastami'una ala khiwanihim fayaqulu hadha ya mu'min fayaqulu hadha ya kafir. Ad-Dabbah ini sebagian ulama mengatakan bahwasanya dia adalah untanya Nabi Soleh, ya anak untanya Nabi Soleh. Jadi untanya Nabi Soleh itu ada 2, ibu dan anaknya. Nah, ketika kaum Samud itu menyembelih ibunya, anaknya itu kabur menuju bumi, ke dalam bumi. Nanti sebagian ulama mengatakan bahwasanya Ad-Dabbah di sini adalah unta tersebut, ya anak untanya Soleh yang kelak bangkit pada hari kiamat. Takhruju dabbah, akan keluar dabbah, wa maha 'asa Musa. Nah, dabbah ini ya yang sebagian ulama mengatakan anak untanya Nabi Soleh tadi membawa tongkat ya, membawa tongkatnya Nabi Musa, wa khatam Sulaiman, dan membawa cincin ya. Khatam itu cincin, stempel ya. Zaman dulu itu kan cincin itu digunakan untuk stempel surat kenegaraan ya. Khatam, cincin Nabi Sulaiman. Fatah timul kafir. Kemudian hewan tadi pun menstempel ya orang kafir. Qala Affan wal hadid anful kafir. Jadi setiap ada orang kafir itu distempel di telinganya bil khatam dengan cincin tadi, dengan cincin Nabi Sulaiman. Fatajlu wajhal mu'min bil 'asa. Namun hewan tadi pun menyilaukan ya, mencerahkan wajah mukmin bil 'asa dengan tongkatnya Nabi Musa. Jadi semuanya, jadi hewan ini nanti memutari bumi dan menstempel. Kalau ada orang kafir distempel hidungnya, distempel kafir ya. Kalau ada orang mukmin disentuh dengan tongkatnya Nabi Musa, maka wajahnya menjadi cerah. Hatta inna ahlal khiwan ya, sampai ya ketika hewan itu melewati orang-orang yang sedang makan ya. Ahlal khiwan ini orang-orang yang sedang makan ya. Jadi berkumpul di meja makan, bisa jadi itu restoran ya dan sebagainya. Laistami'una ala khiwatihim, ketika mereka sudah berkumpul di meja makan mereka ya, restoran mereka, fayaqul, ketika sudah berkumpul kemudian distempel oleh hewan tadi ya, yang kafir distempel hidungnya, kemudian ada tulisan kafir ya, yang mukmin disentuh dengan tongkatnya Nabi Musa kemudian percaya. Kejadian ini kan membuat aneh gitu. Yang tadi tidak bercahaya kok jadi bercahaya ya, yang tadi
tidak ada stempel kafir kok ada stempel kafirnya. Fayaqulu hada. Maka orang kafir itu kan berkata, ya mukmin, oh kamu mukmin ya. Fayaqulu hada. Kemudian orang yang lain pun berkata, ya kafir, oh kamu kafir ya. Seperti itu. Ya, jadi mereka tidak saling mengetahui siapa yang mukmin, siapa yang kafir. Kenapa? Siapa yang bisa menjawab? Ya karena kemarin, ya karena tadi di pembahasan masalah Hadmul Ka'bah, kemudian Ad-Dukhon, kemudian Raful Quran, ya bahwasanya mereka sudah tidak mengetahui apa itu sholat, apa itu zakat, apa itu puasa sampai mereka tidak berhaji, ya sampai haram sepi kemudian dicongkel Ka'bahnya oleh Dzul Qatain. Nah seperti itu ya. Jadi mereka yang tadinya diam di meja tidak tahu siapa mukmin siapa kafir, mereka akhirnya tahu. Nah ini ya. Ini masih yang berkaitan dengan tanda besar yang ke-8 tadi ya, tentang tulu syamsi minal maghrib, munculnya terbitnya matahari dari arah barat. Kita akan baca penjelasan ini jamaknya ya. Bukankah tadi dikatakan setelah matahari terbit dari barat tidak lagi diterima iman? Ya, bisa kita jamak, ya bisa kita kompromikan. Dari berbagai hadis bahwa iman yang tidak diterima di sini ketika sebelum kafir. Ya, jadi kalau matahari terbit di timur dia masih kafir, kemudian matahari terbit di barat itu dia ingin menjadi muslim, itu sudah tidak diterima imannya. Namun jika sebelumnya beriman, ya jadi ketika matahari dari timur itu dia beriman, walaupun dia tidak sholat, walaupun dia tidak puasa, tidak zakat, bahkan tidak haji, ya, dan tetap di atas keimanannya, maka imannya pun masih dianggap, ya, Allahu a'lam. Nanti silakan baca-baca lagi ya. Silakan di back jika penjelasan ini kurang jelas. Kita menuju ke tanda besar hari kiamat yang ke-10, yaitu apa? Al-khusufatus tsalatsa, ya. Jadi gerhana 3. Kalau yang nanti kita akan baca, sebelumnya kita akan jelaskan dulu. Jadi Ustaz baca di beberapa penjelasan ulama bahwasanya gerhana 3 kali ini belum pernah terjadi, ya. Jadi memang tahun-tahun sebelumnya kita menyaksikan sendirilah gerhana seperti apa, ya. Namun yang dimaksud di sini belum pernah terjadi, ya, gerhana yang 3 ini. Bisa jadi nanti, bisa jadi kalau kemarin-kemarin kan kita gerhana kadang Allah Subhanahu Wa Taala sengaja menakutkan manusia, namun gerhana itu malah difoto gitu untuk selfie dan sebagainya. Nah, nanti al-khusufatus tsalatsa ini kelak tanda besar hari kiamat itu gerhananya begitu menakutkan lah. Jadi semua orang itu takut akan gerhana ini, dan gerhana ini belum pernah terjadi, ya. Kita akan baca hadisnya. An Hudzaifah bin Usaid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta taraw 10 ayat fa dzakara minha 3 khusuf khasafu bil masyriq wa khasafu bil maghrib wa khasafu bi jaziratil arab. Dari Hudzaifah bin Usaid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la taqumu sa'ah, ya. Nah, ini kemarin sudah dibahas ya, bahwasanya makna sa'ah di sini bukan waktu secara umum, tapi sa'ah di sini artinya apa? Kiamat, ya. Tidaklah tegak hari kiamat itu hatta sampai, ya, tarau asyra ayat, 10 tanda besar kiamat. Nanti kalau Ustaz sudah jelaskan di video ini bagian awal, ya, kenapa disebut asroh, walaupun yang dijelaskan di sini ada 12. Silakan bisa back lagi di video pertama. Fadzakara minha thalathata khusuf, ya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan 10 tanda kiamat tadi, diantaranya apa? 3 gerhana. Khosafun bil masyriq, ya, gerhana di timur, wa khosafun bil maghrib, dan gerhana di barat, dan khosafun bil jaziratil arab, dan gerhana di jazirah Arab. Jazirah Arab itu nanti kita akan baca di sini. Ya, gerhana di timur, Allahu alam. Tempat pastinya tapi yang Allahu alam tempat pastinya, tapi yang jelas di timur Arab. Ya, jadi bisa jadi di Afrika, ya, atau di Eropa. Kemudian gerhana di barat, ini afwan ya, mohon maaf salah, ya. Gerhana di timur itu tapi yang jelas di timur Arab, maksudnya di Asia, ya, daerah apa namanya India, Cina dan sebagainya. Kemudian gerhana di barat, Allahu alam tempat pastinya, tapi yang jelas di barat Jaziratul Arab, ya. Jadi benua Afrika, benua Eropa dan sebagainya. Kemudian gerhana di Arab, ya, yaitu semenanjung Arab, yaitu yang memanjang dari perbatasan Saudi sekarang, ya, di utara, ya, sebelah utara Saudi itu perbatasannya apa? Yordan sampai selatan di Yaman itu, ya. Jadi saya ulangi lagi bahwasanya 3 gerhana ini, ya, yang berdekatan ini belum pernah terjadi, dan nanti gerhananya sangat menakutkan. Bahkan kalau zaman sekarang gerhana difoto, tapi nanti gerhana pada hari kiamat tidak difoto. Kenapa sih? Karena sangat menakutkan. Kemudian kita menuju ke tanda besar kiamat yang ke-11, yaitu apa? Arihul baridah, ya, angin yang sangat sejuk, dingin. Kita akan baca hadisnya.
Tsumma yursilullahu rihan baridatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim angin yang sangat sejuk min kibalis Syam, dari arah Syam. Syam itu sekarang ya tadi Yordania, Filistin, ya Lebanon itu Syam. Dari arah perbatasan sebelah utara Saudi Arabia sekarang. Fala yabqa ala wajhil ardi ahadun, ya, maka tidak tersisa seorang pun di bumi, ya, fi qalbihi, yang di dalamnya, yang di dadanya, hatinya itu mithqalu dzarrah, ada sedikit biji keimanan, ya, atau kebaikan, min khairin, atau kebaikan, au iman, ya, atau iman, illa qabadathu, ya. Kemudian angin tersebut akan melewati mukmin tadi, ya, walaupun imannya sedikit. Qabadathu itu maksudnya mencabut nyawanya. Hatta law an ahadakum, ya, seandainya sebagian dari kalian itu dakhala fi kabidi jabalin, masuk sampai ke tengahnya gunung, ya, untuk menghindari biar tidak terkena angin yang dingin ini, la dakhalathu alaihi, akan tetapi angin tersebut pun bisa masuk walaupun di tengah gunung, hatta takbidhu, sampai angin tersebut mencabut nyawa mukmin tadi. Nah, ini mukmin-mukmin yang setengah yang sedikit tadi, yang mereka tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, bahkan tidak haji. Kemudian ini hadis pertama yang masalah Syam, ya. Hadis kedua, angin itu juga muncul dari Yaman. Kita akan baca hadisnya. Innallaha yab'atsu rihan minal Yaman. Sesungguhnya Allah kelak pada hari kiamat, ya, mengirim angin dari arah Yaman. Jadi anginnya itu ada dua tempat pusatnya, yang satu dari Syam di perbatasan utara Saudi, dan satunya lagi di Yaman, perbatasan selatan Saudi. Ayyanu minal harir, ya, yang angin ini dia lebih lembut daripada harir, dari sutra. Fala tada'u ahadan, angin tersebut tidak meninggalkan seorang pun mukmin, ya, di muka bumi ini, walaupun tadi, ya, sampai ngumpet di tengah gunung. Fi qalbihi, yang di dalam dadanya itu ada apa sih? Mithqalu dzarrati minal iman, ya, ada sebiji atom lah, sekecil sekali imannya. Ya, kenapa sih kecil sekali imannya? Karena mereka hanya mengucapkan la ilaha illallah, ya. Mereka tidak sholat, mereka tidak zakat, mereka tidak puasa dan sebagainya. Illa qabadathu, kecuali angin tersebut akan melewati mukmin tadi, yang mencabut nyawanya. Nah, ini ya tadi, ya. Jadi dari arah Syam dan dari arah Yaman. Hal ini bisa dijawab dari dua sisi. Kemungkinan akan ada dua angin dari arah Syam dan dari arah Yaman, ya tadi. Jadi yang tanda yang ke-11 ini, ketika muncul angin dari arah Syam dan Yaman, kemudian semua mukmin pun wafat. Allah alam kenapa di Syam dan Yaman, bisa jadi nanti pusat kaum muslimin, ya, kaum muslimin yang tersisa itu berpusat di daerah situ. Kemudian tanda besar terakhir, yaitu sebelum ditiupkannya sangkakala, yaitu tanda yang ke-12, khurujun nar. Udah ini, ya. Ketika tanda yang ke-12 ini sudah berakhir, maka ditiupkanlah sangkakala. Kita akan baca hadisnya. Wanar, dan bukan sebuah sih, sebenarnya banyak sekali nanti apinya. Wanar, dan ada api takhruju min qu'rati Aden, ya. Api itu akan keluar dari Qu'rah. Qu'rah itu jurang, ya, lubang Aden, yang ada di daerah Aden. Aden ini suatu kota di Yaman. Turahilun nas, yang api tersebut akan menggiring manusia. Ya, kita baca lagi hadisnya. Yuhsyarun nasu ala thalath, ya. Nanti kelak setelah kaum muslimin itu tidak ada, ya. Jadi setelah angin yang dari Syam dan Yaman itu sudah melewati semua mukmin dan semua mukmin itu kafir, barulah keluar api ini, ya. Api ini keluar dari mana? Aden. Aden itu di mana? Yaman. Yahsyurun nasu ala thalath, ya. Ketika kaum muslimin sudah wafat semua, maka orang-orang pun dikumpulkan atas 3 kelompok. Taraiku rohibina wa rohibin. Mereka yang bersukaria dan mereka yang takut. Allah alam kenapa di sini bersukaria. Wasnani ala ba'ir, ada 2 orang yang menggunakan unta. Wasalatatu ala ba'ir, ada kalanya 3 orang yang menggunakan unta. Wa arba'atu ala ba'ir, ada kalanya ada 4 orang yang menggunakan 4 orang menggunakan 1 unta. Wa asyratu ala ba'ir, sampai 1 unta ditunggangi oleh 10 orang. Kenapa sih? Karena mereka ingin cepat-cepat, ya, karena digiring oleh api. Wa yahsyuru baqiyatuhumun nar, ya. Kemudian sisanya itu digiring oleh api. Mereka sudah tidak bisa berjalan, mereka tidak punya unta, tidak punya kuda dan sebagainya. Taqilu ma'hum haitsu qalu, ya, api tersebut berbicara ketika mereka itu berbicara. Allah alam maksudnya taqilu, api di sini berbicara apa? Allah alam enggak begitu paham. Wa tabitu ma'hum haitsu batu, maka api pun akan tinggal bersama mereka, ya. Ketika api itu menggiring ke suatu tempat, mereka beristirahat, mereka bermalam, ya, maka apinya pun bermalam di sisi mereka. Fatusbihu ma'hum haitsu asbahu, ya.
mereka apa namanya keluar pagi, ya maksudnya melewati waktu pagi, ya. Dan apinya pun bersama mereka. Watam shimahum haitu amsu, dan api itu pun akan berjalan bersama mereka ketika berjalan. Ya, ini ada mufradatnya: qurah jurang, qabadha mencabut, khusuf gerhana, tahtim stempel, tola'a terbit, wasyun sulaman, irtakib tunggula, yukhoribu menghancurkan. Zadanallahu ilman wa hirsan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kita ilmu dan semangat, ya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan di sini. Dan ini website kami, ya, website kita, silakan kunjungi. Dan ini marojiknya, ya, Ustaz ambil dari maudutri.com, kemudian durar.net, kemudian almanhaj.org, kemudian ini sumber dari slide ini, ya. Ya, sebelum kita akhiri kita akan murojaah dulu, ya, 12 ya. 12 tanda besar kiamah. Yang pertama, Duhurul Mahdi, ya, akan munculnya Imam Mahdi, kemudian khurujul Masihud Dajjal, kemudian akan keluarnya Masih Ad-Dajjal. Kalau ada pertanyaan, Ustaz, kenapa disebut Masih Dajjal? Ya, bukankah Masih itu Isa? Nanti silakan bisa tengok lagi di video pertama, ya. Kemudian nuzul Isa, ya, turunnya Isa. Kenapa di sini disebut nuzul, ya, bukan khuruj? Nanti silakan bisa lihat di video bagian pertama. Kemudian di sini khuruj Ya'juj wa Ma'juj, ya. Siapa itu Ya'juj dan Ma'juj, ya, dan bagaimana silakan bisa lihat di video bagian pertama. Kemudian ini tadi, ya, kita mulai di hadmul Ka'bah, dihancurkannya Ka'bah, ini tanda kelima. Kemudian tanda keenam ad-dukhan, ya, yaitu asap yang turun dari langit, ya, yang mewabah seluruh dunia. Kalau kena mukmin hanya pilek, dan kalau kena kafir itu sangat sakit sampai mereka seperti orang gila. Kemudian yang ketujuh, raf'ul Qur'ani minas suturi wasudur, ya, diangkatnya Al-Qur'an dari kitabnya itu sendiri, ya. Jadi kitabnya ada tapi tulisannya tidak ada, wasudur, dan dari dada-dada kaum muslimin, ya. Jadi ketika mereka itu tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, maka Ka'bah pun dihancurkan, ya, karena haram sepi. Bahkan Al-Quran pun diangkat dari muka bumi. Dan seperti yang tadi saya jelaskan, ya, jadi tanda-tanda besar hari kiamat itu sebagian ulama mengatakan waktunya itu berdekatan. Kemudian tanda besar yang ke-8 adalah terbitnya matahari dari arah tenggelamnya, yaitu dari arah barat. Kemudian yang ke-9 ad-dabbah, yaitu suatu hewan yang akan membawa tongkatnya Nabi Musa, ya, dan stempelnya Nabi Sulaiman. Kalau ketemu orang kafir distempel, kemudian muncul tanda kafirnya, dan kalau ketemu muslim disentuh dengan tongkatnya Nabi Musa, kemudian muslim tersebut pun akan percaya. Kemudian yang ke-10 al-khusufatu tsalatsa, gerhana 3 kali, ya, yang berdekatan, yang sebagian ulama mengatakan ini belum pernah terjadi dan nanti gerhananya akan sangat menakutkan. Kemudian yang ke-11 ar-rih al-barida, angin yang sangat dingin. Tadi, ya, sisa-sisanya kaum muslimin ketika sudah Ka'bah itu dihancurkan, kemudian Al-Qur'an diangkat dari langit, ya, sisa-sisanya kaum muslimin di sini yang mereka itu tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, bahkan tidak haji, mereka akan semuanya mati setelah dilewati oleh angin yang sangat dingin. Kemudian yang ke-12 khurujun nar, ya, keluarnya api yang mengumpulkan semua manusia di satu tempat. Ketika semua manusia kumpul di satu tempat, ya, setelah kejadian ke-12 ini barulah ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil dan hancurlah semua alam ini. Begitu pula makhluk yang ada di dalamnya, ya, baik itu alam jin, alam manusia, itu semuanya akan mati. Ini mufradat, ya. Kemudian sebelum kita mengakhiri kajian kita, ya, untuk kelas 9 di bab kedua tentang tanda besar hari kiamat, marilah kita bersolawat untuk Nabi, ya. Kenapa sih kita harus senantiasa bersolawat untuk Nabi? Karena melalui jasa beliau lah kita mengenal Islam, apa itu sholat, apa itu zakat, apa itu puasa, bahkan apa itu haji. Ya, seandainya Rasulullah tidak mengajarkan itu, maka kita pun bisa jadi akan menjadi orang-orang yang keadaannya seperti orang pada hari kiamat. Mereka itu mengucapkan la ilaha illallah, Islamnya kata, tapi mereka tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, ya. Maka nanti Ka'bah pun dihancurkan. Makanya kita bersolawatlah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Begitu pula kita mendoakan kepada orang tua kita, ya, ayah kita, ibu kita, ayah kita yang sudah capek bekerja untuk menafkahi kita, kemudian sebagai nafkahnya untuk biaya sekolah kita. Begitu pula ibu kita yang merapikan kita, yang mencucikan baju kita, membereskan rumah kita dan sebagainya, ya.
Maka jasa keduanya itu sangat besar. Marilah kita berdoa untuk keduanya, yaitu untuk ayah dan ibu kita. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbik firli, ya Allah Tuhanku, ampunilah aku, wali walidayya, begitu pula kedua orang tuaku, ayah ibuku, warhamhuma, dan bukan hanya kami meminta agar engkau mengampuni dosa-dosa orang tua kami, warhamhuma, tetapi juga rahmatilah keduanya, yaitu ayah dan ibu kami, kama rabbayani shaghira, karena mereka telah mengasuh kami, mendidik kami selaku masih kecil. Sampai di sini saja pertemuan kita pada kali ini untuk kelas 9 bab kedua tanda besar hari kiamat. Kalau yang ingin mengetahui pembahasan mukadimah tanda besar hari kiamat dan 4 tanda awal besar hari kiamat, silakan bisa lihat di video pertama. Terima kasih.